Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, berterima kasih buat waktu yang masih Bapak anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu Bapa. Dan saat ini kami membawa hidup kami bersama sidangmu di rumah masing-masing. Dan kami serahkan hidup kami, juga ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dipermuliakanlah Engkau atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan terhentikan. Haleluya. Nyanyi bersama-sama. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada,
Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidupku sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Biar kami terus menyelaraskan nyanyian dan tindakan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sunat, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, Bapa. Roh-Mu-lah yang menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa, biar kami terus beroleh hati yang bijaksana di dalam pengiringan kami akan Engkau. Dan bersama sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, tetaplah mampu untuk boleh menghayati hadirnya Tuhan atas hidup mereka. Dan kami takbiskan ibadah suara kebenaran malam ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Dunia yang fana bukanlah rumahku. Aku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi sadar. Dunia yang fana, dunia yang fana bukanlah rumah. Aku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Engkau Tuhan, sahabat yang tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Mereka menantikanku, mereka menantikanku di surga terang. Majulah terus dengan hati senang. Ku tahu yang tanganku Tuhanlah yang pegang. Dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.
kacau balau hidupku. Nyanyi bersama-sama. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan, kan doa apa musik saja. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita Bapak Ibu. Segala hormat bagi-Mu Bapa. Adakah hatimu sarap? Adakah hatimu sarap? Jiwa ragamu lelah. Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas dosa padanya. Biar kawan lain menghilang, biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya, atas doa padanya, atas doa padanya. Haleluya. Bapak Ibu, agak jarang saya mengajak Bapak Ibu di rumah untuk boleh berdiri. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh berdiri bersama-sama. Haleluya. Inilah sukacita di rumah. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah
telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Ya mati gantikan diriku, ya Tuhan juru selamatku, ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Haleluya. Nyanyi sekali lagi. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Yang di rumah, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Ya mati gantikan diriku, ya Tuhan juru selamatku, ya penolong dalam hidupku. Betapa ku berdia, ya mati gantikan diriku, ya Tuhan juru selamatku, ya penolong dalam hidupku. Betapa ku berdia, ya mati gantikan diriku, ya Tuhan juru selamatku, ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Lengkapilah sukacita kami malam ini Bapa. Koreksi hidup kami melalui Roh. Betapa singkatnya hidup ini, betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan buah. Sekejap katanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru.
Sesungguhnya, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pagi ini. Pagi ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu di rumah pun akan diberkati tentunya. Mari kita siapkan hati, sikap hati yang benar sebelum kita benar-benar mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon jadikan pagi ini pagi yang penuh berkat bagi kami semua. Biarlah setiap firman yang kami dengar benar-benar menjadi penuntun hidup kami. Bukan hanya untuk kami renungkan, tapi untuk kami hidupi dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, biarlah gerejamu yang ada di seluruh dunia, di mana kami boleh bersekutu, meskipun tidak secara fisik, tapi persekutuan kami tetap di dalam Tuhan. Kami percaya gerejamu akan semakin bertumbuh dalam segala cara, baik offline maupun online. Bahkan dalam cara online ini Tuhan, namamu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan berkati setiap yang mendengar. Cerahkan pikiran dan perasaan mereka. Buka hati dan pikiran mereka. Cerahi jiwa mereka. Agar mereka benar-benar menjiwai dan mengerti. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan belajar satu tema yang hendaknya menjadi pegangan hidup kita. Setiap nafas hidup kita harus mengerti konsep ini, mengerti kebenaran ini, bukan cuma teori. Ada satu istilah yang dalam bahasa teologi dikenal dengan coram Deo. Coram Deo ini artinya adalah in the presence of God, di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan. Coram Deo. Arti harafiahnya adalah itu. Artinya kita hidup di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan. Ya. Jadi hidup yang coram Deo itu yang bagaimana? Yaitu hidup yang seluruh hidupnya itu seperti begini loh, Bapak Ibu. Kalau seseorang sedang hidup di hadapan sang raja, bayangkan itu seperti apa. Tentu tidak berani posisinya sembarangan duduknya. Tentu dengan sikap hormat. Ini konsep yang benar-benar harus kita pahami. Kita hidup ini sebenarnya ada di hadapan sang raja. Bapak Ibu harus selalu ingat, tubuhmu bait Roh Kudus.
Tubuh kita dijadikan bait Allah. Dulu ada bait Allah di Yerusalem, berupa bangunan yang dibangun oleh Salomo mula-mula, lalu direnovasi beberapa kali. Di zaman Yesus masih berdiri, megah, menjadi kebanggaan Israel. Tapi kemudian tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Kekaisaran Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus. Mengapa Tuhan tidak membela bait Allah itu dihancurkan? Karena Tuhan ingin menjelaskan kepada kita, tubuhmu bait Roh Kudus, tubuhmu bait Allah. Sebab kalau manusia berorientasi kepada bangunan, ini tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Bait Allah itu tubuh kita, di mana Tuhan hadir melalui Roh Kudus atau di dalam Roh Kudus. Bayangkan kalau kita ada di hadapan Sang Raja. Kita memanggil Raja pun tidak berani sembarangan. Baginda Raja yang mulia. Tentu demikian. Bayangkan bagaimana orang-orang percaya hari ini memanggil nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Di mulut sebagai Tuhan, bagaimana doa kita isinya? Bagaimana kalau seseorang mengatakan, aku klaim janjimu Tuhan? Berani seseorang di hadapan Sang Raja klaim janji Raja. Tidak sopan itu namanya. Kalau kita di hadapan Sang Raja, ya kita tunduk, taat. Apa yang harus kulakukan, Baginda Raja? Mestinya sama di hadapan Tuhan. Tuhan ada di hidupku. Ya Tuhan. Kan begitu harusnya sikap hati yang benar. Coram Deo itu artinya hidup di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Minimal, selain itu minimal ada 3 poin sebenarnya. Coba Bapak Ibu catat baik-baik. Coram Deo itu apa sih? Yang pertama tadi sudah saya sebut, in the presence of God. Di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, under the authority of God. Hidup di bawah otoritas Tuhan. Hidup di bawah otoritas Tuhan, bukan otoritas diri sendiri. Di bawah kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, hidup to the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan, hidup kita itu persembahkan bagi Tuhan. Itu namanya Coram Deo. Ya. Jadi ada banyak orang hidupnya tidak Coram Deo sebenarnya. Tapi saya berharap firman kebenaran di pagi ini menyadarkan kita semua bahwa hidup yang benar itu seperti itu. Bukan berharap begini, aku sudah selamat, sudah Kristen, nggak usah berbuat baik karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Nggak begitu. Kau hidup Coram Deo tidak? Apakah kita hidup di hadirat Tuhan atau tidak? Atau hidup suka-suka? Tidak ada itu yang begitu-begitu. Ditentukan selamatlah. Pasti selamatlah. Kalau orang tidak Coram Deo, dia tidak selamat. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, ia tidak selamat. Kalau orang tidak hormat pada Tuhan, ia tidak selamat. Kalau orang tidak taat kepada Tuhan, ia tidak selamat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang bicara, yang berkata demikian. Kalau hidup kebenaranmu, kalau perbuatanmu, sifatmu, karaktermu, dikayosunemu tidak lebih benar dari dikayosunenya orang Farisi, perbuatannya orang Farisi, karakternya orang Farisi, kelakuannya orang Farisi, maka kamu tidak masuk kerajaan surga. Tuhan yang ngomong. Jadi kita semua harus berbuat baik. Bahkan bukan cuma baik, sempurna. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, benar, tapi harus berbuat baik. Sebab keselamatan itu karena pertolongan Tuhan. Tapi oleh karena itu kita berhutang
agar bukan cuma baik, tapi sempurna. Ada amin? Oke, kita kembali ke 3 poin utama pagi ini. Coram Deo. Yang pertama, hidup di hadirat Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca sekali lagi supaya lebih jelas. 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan mengingatkan kita demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita kalau baca Alkitab harus lengkap loh. Dan benar cara bacanya. Coba kita baca perlahan-lahan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Artinya, Roh Kudus diam di dalam kita semua. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita tidak memiliki diri kita sendiri. Kenapa? Sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi kita itu milik Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk mengklaim Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa di hadapan Sang Raja. Hak kita cuma satu diberikan oleh Tuhan. Kalau kamu menerimaku, menerima Tuhan Yesus, kamu diberi hak istimewa supaya menjadi anak Allah. Harus belajar, harus mengerjakan keselamatan, harus melatih tubuh, harus mempersembahkan tubuh, harus semua berusaha. Harus berusaha menggunakan semua yang ada untuk Tuhan. Ya. Ayat yang ke-20 kita ulang ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kenapa kita tidak memiliki diri sendiri? Sebab kita telah dibeli dan lunas loh belinya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan uang, tapi dengan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Lunas. Tapi ingat, ada lanjutannya. Ayat ini masih dilanjutkan, bukan titik terus kamu selamat, bukan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bisa nggak Pak, kalau ayat ini yang muliakanlah Allah dengan tubuhmu nggak usah dibaca. Sudah dibeli lunas, sudah selamat. Bisa begitu? Tidak bisa. Alkitab tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kamu dibeli, kamu bukan milikmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Itulah ibadah yang sejati sebenarnya. Memuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita, seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita. Itu maksudnya. Jadi Allah Maha Hadir hidup bersama kita melalui Roh Kudus. Lah kalau Roh Kudus hadir dalam diri kita, berani kita hidup nggak benar. Sesungguhnya orang kalau menghayati hal ini ya, Coram Deo, hidup di hadapan Tuhan, kita nggak berani tuh hidup sembarangan. Dalam bahasa lain, Rasul Paulus menulis begini, jika kamu memanggilnya Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Ketakutan apa? Ketakutan untuk berbuat dosa. Bukan hidup ketakutan, bukan. Takut berbuat dosa. Konteksnya itu. Takut tidak berkenan bagi Tuhan. Takut ditolak Tuhan. Konteksnya selalu itu. Ya. Ini benar-benar loh. Banyak orang tidak mengerti bahwa hidupnya itu harus di hadapan Tuhan. Setiap saat. Sebab Tuhan setiap saat bersama kita. Orang yang hidup tidak benar, mungkin ia tidak menyadari bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Kalau orang berani selingkuh saja, itu menandakan bahwa ia tidak percaya ada Tuhan. Sebab kalau ia percaya ada Tuhan dalam dirinya, bagaimana mungkin kamu
ada Tuhan tapi berani selingkuh? Tidak mungkin. Coba saja, you berani selingkuh di kamera di mall? Tentu tidak, bukan? Sama, ya. Oleh sebab itu, kalau kita hidup di hadapan Tuhan, ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Roh Kudus begitu setia menyertai kita, padahal kita masih ada natur dosa loh. Padahal kita belum sempurna, tapi sudah disertai. Tapi ingat, ada perintah Tuhan. Bukan begini, kamu sudah ditentukan selamat, Roh Kudus sudah menyertai kamu gak usah lakukan apa-apa. Bukan. Kalau kamu sudah dipilih, artinya mendengar firman yang benar, diberi kesempatan. Dipilih itu artinya diberi kesempatan, bukan ditentukan selamat. Ditentukan supaya selamat, ayo kerjakan. Nah, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa yang disuruh kudus di sini? Kamu itu kita semua. Kalau kita yang disuruh kudus, siapa yang mengerjakan supaya hidup kudus? Siapa yang harus berusaha? Tentu kita. Kuduslah kamu, perintah itu buat kita. Kok begitu saja tidak mengerti? Tuhan yang menentukan lagi. Bukan. Kita, Tuhan yang menolong, ya. Tapi kita harus hidup kudus, sebab Tuhan kudus. Ya. Hidup di hadapan Tuhan ini, hidup yang tidak main-main. Roh Kudus diberikan ke kita itu supaya seluruh hidup kita berubah menuju kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, Roh Kudus disebut roh kebenaran. Ia atau Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita hari ini kita hidup, sekarang ini, kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus menuju seluruh kebenaran. Bukan sebagian kebenaran ya, seluruh kebenaran. Masalahnya adalah kita mau atau tidak dipimpin kepada seluruh kebenaran. Kan banyak di antara kita yang bandel sekali. Tidak mau berubah. Padahal umur sudah semakin tua. Padahal penyakit sudah banyak. Tidak mau berubah. Roh Kudus begitu mau memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita harus meresponinya. Kalau ada orang yang menolak pimpinan Roh Kudus, ya tidak selamat. Ya. Nah, jadi hidup kudus itu sikap hatinya benar, sikap hidupnya benar, tubuhnya benar, mempersembahkan seluruh tubuh, seluruh hidup, tidak takut apapun selain berbuat dosa. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ini sayang sekali kalau tidak dihayati oleh banyak orang. Maka anugerah Tuhan disia-siakan oleh manusia. Padahal anugerah itu disediakan untuk seluruh dunia. Tuhan tidak pilih kasih. Tentu saja ada umat pilihan, ada yang bukan umat pilihan. Ada yang diberi kesempatan lebih dibanding yang lain. Tapi kesempatan yang lebih dituntut lebih banyak. Yang tidak mendapat Injil ya dituntut bukan berdasarkan Injil. Ya, demikian. Nah, poin kedua. Kalau coram Deo itu artinya hidup di bawah the authority of God.
di bawah otoritas atau kedaulatan Tuhan. Providensia Tuhan. Apa artinya? Kalau kita menghayati benar-benar hal ini adalah salah satu kunci bagaimana kita hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Yang pertama, kalau kita hidup menundukkan diri di bawah otoritasnya Tuhan, maka kita akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Kalau enggak, berarti tidak hidup di bawah otoritas Tuhan. Kalau hidupnya di bawah otoritas Tuhan, maka kita akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Lagi pula Tuhan Yesus berkata begini loh. Jika kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Kamu tidak melakukan seluruh perintahku, kata Tuhan Yesus, karena kamu tidak mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Kalau seseorang hidup di bawah otoritas Tuhan, pasti melakukan seluruh perintah. Dan itu adalah respon cintanya sama Tuhan. Respon kasihnya terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin uang, tidak ingin apa-apa dari diri kita. Tuhan inginkan cinta kasih kita. Dengan cinta kasih tentu dalam segala aspek kita melakukan perintah Tuhan sampai kita mati. Nah, ini sebenarnya luar biasa loh kalau dihayati. Dan tidak ada orang yang tidak berubah kalau mengerti hal ini. Asal tidak mengeraskan hati. Jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu. Siapapun umat Tuhan dimanapun berada, baik GSKI, baik non-GSKI, baik di Jakarta, di Surabaya, di Bali, di Amerika, dimanapun berada, jangan keraskan hati. Sebab pada saatnya orang mengeraskan hati, makin dikeraskan sama Tuhan. Karena tidak mau bertobat, ada kondisi di mana seseorang menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak diampuni lagi. Itu sebenarnya mengeraskan hati sampai mati. Ya, oke. Jadi mengasihi Tuhan itu buktinya apa? Melakukan seluruh perintah Tuhan. Melakukan seluruh keinginan Tuhan. Melakukan seluruh kehendak Tuhan. Itu sebenarnya. Bukannya dengan mulut aku mengasihimu Tuhan, tapi dengan perbuatan nyata. Tuhan yang mengatakan demikian. Nanti dibaca sendiri Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Itu hanya salah satu ayat contohnya. Ada di banyak ayat Tuhan mengatakan hal yang senada. Ya. Hidup di bawah otoritas Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Artinya kita menundukkan kepada kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa ya aku mau lakukan Tuhan. Apa saja. Aku tidak punya keinginan Tuhan. Biarlah keinginanku melakukan kehendak Tuhan. Mestinya demikian. Jadi manusia itu punya kesempatan untuk hidup di hadapan Tuhan atau tidak. Untuk hidup di bawah otoritas Tuhan atau tidak. Yaitu tadi kalau orang aku klaim janjimu. Itu bukan hidup di bawah otoritas Tuhan. Bahkan mau nyuruh-nyuruh Tuhan. Mau memerintah Tuhan. Waduh, ini mengerikan ini. Orang yang tidak mengerti melakukan hal itu tanpa sengaja. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar firman ini pagi ini, dirubah pikirannya. Jangan suka klaim-klaim Tuhan. Tuhanlah yang berhak mengklaim kita. Hidupmu sudah benar belum? Kau kutebus sudah melakukan kehendakku belum? Nah, Tuhan yang berhak klaim kita, bukan kita yang klaim Tuhan. Jangan salah, jangan terbalik. Nggak sopan itu namanya. Ya, oke. Jadi ciri orang yang hidup di hadapan Tuhan
di bawah otoritas Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya kalau diberi tugas. Maksudnya bagaimana? Masih ingat Tuhan memberi tugas kita semua? Jadikan semua bangsa muridku. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, kita semua bisa dipercaya nggak melakukan hal itu? Menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Menjadi buku yang dibaca semua orang. Apakah kita bisa dipercaya? Dahulu, Adam tidak bisa dipercaya. Ia merasa tidak ada Tuhan di sampingnya. Makanya ia makan buah yang ditawarkan oleh Hawa. Hawa merasa tidak ada Tuhan di sampingnya. Ia merasa hidup bebas dari Tuhan. Sehingga ketika disodori oleh si ular, dimakannya buah itu. Melawan perintah Tuhan. Hari ini ada banyak orang-orang atau manusia-manusia yang hidup tidak merasa di hadapan Tuhan. Tidak merasa di bawah otoritasnya Tuhan. Merasa punya otoritas sendiri, hidup suka-suka sendiri. Makanya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Makanya tidak bisa dipercaya diberi tugas oleh Tuhan menjadi saksi Kristus. Kalau kita bisa dipercaya, artinya kita hidup di hadapan Tuhan. Artinya kita hidup di bawah otoritas Tuhan. Kalau seseorang bisa dipercaya, diberi tugas oleh Tuhan, jadi saksi Tuhan kemanapun ia pergi, ia akan efektif sebagai alat di tangan Tuhan. Hidupnya akan menyenangkan Tuhan. Orang-orang di sekelilingnya pun akan merasakan berkat-berkat itu. Aroma hidupnya akan dicium oleh banyak orang. Banyak orang akan tahu ini dia saksinya Kristus. Melalui perbuatannya, melalui cara bicaranya, melalui hidupnya, melalui sikapnya terhadap mamon, melalui sikapnya terhadap sesama, melalui seluruh hidupnya. Ini adalah hidup di bawah otoritas atau kedaulatan Tuhan. Ini coram Deo, poin kedua ya. Coram Deo juga berarti ini poin ketiga. Artinya seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, to the glory of God. Itu arti coram Deo. Coba kita periksa diri, apakah hidup kita ini sudah kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan atau belum? Apakah selama ini kita hidup untuk kemuliaan diri sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Seseorang yang hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita baca dulu Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Semua kita perlu diingatkan kembali kebenaran yang satu ini. Saya bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Dan oleh Dia, oleh Tuhan juga. Dan kepada Dia, bagi Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebenarnya kalau kita sadar ya, bahwa hidup kita sekarang ini kan fana sementara. Hidup terus mati dihakimi masuk kekekalan. Mestinya fokus hidup kita bukan yang sekarang. Fokus yang sekarang pun untuk mempersiapkan kekekalan. Kan demikian. Jangan fokus pada sekarang melupakan kekekalan. Itu tidak masuk akal. Orang memfokuskan diri pada hal yang fana, tapi membuang kekekalan. Itu tidak masuk akal. Itu orang yang tidak berakal budi. Orang yang berakal budi, orang fokus sekarang itu untuk mempersiapkan masa depan, kekekalan. Makanya hidup coram Deo. Semua yang kita lakukan sekarang ini, yang fana ini,
Kita lakukan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Artinya itu sebenarnya mempersiapkan kekekalan. Hidup bersama Tuhan. Bisa dipakai Tuhan. Bisa jadi perkakas di kerajaan surga. Ya, begitu harusnya. Inilah motivasi yang paling tinggi dalam diri manusia. Jadi kalau manusia hari ini belajar dari para motivator, kan biasanya didorong itu untuk memiliki semangat yang luar biasa. Tapi biasanya ujungnya cuma duit. Supaya passive income-nya banyak, supaya pendapatannya besar, ujungnya supaya bisa menikmati hidup, supaya bisa pensiun dini, menikmati hidup keliling dunia. Ujungnya untuk menikmati diri sendiri. Motivasi yang paling benar itu Roma 11 ayat 36. Sebab sesungguhnya berasal dari Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Hidup kita pun harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mulai sekarang, bukan hanya nanti. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu luar biasa. Ya. Nah, respon yang benar bagi orang yang sudah ditebus Tuhan, itu kelihatan apakah seseorang itu sudah meresponi atau belum. Kelihatan banget. Kalau respon yang benar itu, hidup ini menjadi menarik. Bukan begini, aku frustasi nih, hidup ini di dunia ini nggak berguna. Bukan. Hidup ini menjadi menarik. Kenapa? Dunia tidak menarik, tapi hidup ini menjadi menarik. Karena bersama Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Menjadi motivasi paling kuat dalam diri kita. Bahwa hidup ini jadi menarik. Karena kita dipercaya Tuhan untuk menjadi saksinya. Sampai ke ujung bumi. Kalau dahulu kita bingung sampai ke ujung bumi butuh berapa biaya ya Pak? Hari ini pun sampai ke ujung bumi. Online. Melalui teknologi jaringan komputer sedunia, global, yaitu internet. Maka firman ini akan sampai ke ujung dunia dalam hitungan detik. Begitu disiarkan sudah sampai ke ujung dunia. Segala sesuatu mungkin Bapak Ibu. Hidup ini jadi menarik. Jadi kalau orang hidupnya nggak menarik, dia tidak mengerti bahwa hidup ini menarik bersama Tuhan. Dunia tidak terlalu menarik, begitu-begitu saja. Tapi hidup ini menarik. Hidup yang tidak menarik adalah hidup yang tidak bersama Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, ingat, hidup kita ini milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, perlu nggak kita ingatkan Tuhan, Tuhan, aku milikmu loh Tuhan. Lindungi aku, berkati aku. Tuhan Bapa yang baik. Sebelum kita minta pun Tuhan pasti sediakan. Kalau itu baik buat kita. Baik di sini konteksnya keselamatan. Kalau itu mendidik kita, pasti Tuhan berikan. Nah, kalau hidup kita coram Deo dalam arti semuanya untuk kemuliaan Tuhan, to the glory of God, maka kita tidak takut mati untuk Tuhan. Ya. Kita tidak akan takut lagi mati untuk Tuhan. Jadi, kalau kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, berapa banyak kita mau persembahkan untuk Tuhan? Tentu saja seluruh hidup kita. Artinya apa? Artinya kita maksimalkan hidup kita. Kita belajar, kalau masih sekolah yang hebat. Belajar yang hebat. Kalau sudah tidak sekolah, bekerja yang hebat. Yang berprestasi. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau berkeluarga, berkeluargalah yang hebat. Jadikan keluarga sebagai saksinya Tuhan.
Kalau kita melakukan bisnisnya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, apakah kita sudah seperti itu? Lagi-lagi kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah cukup berusaha, belajar, bekerja keras, tapi nggak ada yang mau sama aku, Pak. Aku mau sih kerja. Ya karena nggak belajar selama ini. Memangnya kerjaan bisa diberikan secara cuma-cuma. Ingat, hukumnya tabur tuai. Nggak belajar mau bisa? Ya nggak bisa, harus belajar. Nggak bisa apa-apa mau kerja. Jadi ini, jadi itu. Ya nggak bisa, harus mau belajar. Karakter nggak jujur. Bagaimana orang mau rekrut? Saudara, karakter nggak bagus, keahlian nggak ada. Terus bagaimana? Ayo bertobat lagi. Asal ada makanan, pakaian cukup. Kalau sudah dulu nggak belajar, sudah kesulitan ekonomi dan sebagainya, tidak punya keahlian, hari ini tidak usah macam-macam, asal ada makanan dan pakaian cukup. Yang penting sikap hatinya harus benar di hadapan Tuhan. Jangan nipu kiri, nipu kanan untuk makan. Minta tolong di gereja pasti diberi kalau cuma makan minum. Tapi kalau nipu sana, nipu sini, Tuhan tentu tidak berkenan. Itu tanda-tandanya orang yang tidak mau bertobat. Padahal setiap saat kita bisa mati. Saya cuma mau ingatkan, Coram Deo ini inti dari kekristenan. Ingat, saya ulang ya, Coram Deo ada 3 poin minimal. Yang pertama, hidup itu harus Coram Deo, maksudnya hidup di hadirat Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan. Jadi kita hidup ini ada Tuhan dalam diriku. Wah, implikasinya akan luas. Tidak berani hidup sembarang, ada Tuhan. Aku akan menampilkan diriku di hadapan Sang Raja. Itu jelas, hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, under the authority of God. Hidup di bawah otoritasnya Tuhan. Aku hidup ini sebenarnya sudah dibeli lunas. Aku tidak punya otoritas, tidak punya hak. Jadi apapun yang Tuhan inginkan, ku lakukan. Ya Baginda Raja, mestinya demikian. Ayo bertobat. Hidup ini bukan otoritas kita, otoritasnya Tuhan. Jadi apapun yang harus kita kerjakan, siap Tuhan. Lakukan semua di bawah otoritas Tuhan. Ya. Yang ketiga, semua yang kita lakukan ini to the glory of God. Dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menghayati hal ini dan kita hidup selalu di hadapan Tuhan, selalu Coram Deo, maka Tuhan akan tersenyum. Malaikat di surga akan tepuk tangan. Sebab yang dimaksud bertobat itu. Bukan hanya dibaptis menjadi Kristen. Kalau orang hanya dibaptis menjadi Kristen, tapi hidup di dalam dosa, percuma. Kalau orang sudah dibaptis menjadi Kristen, lalu hidupnya pasif, berpikir bahwa sudah selamat setelah jadi Kristen, nggak perlu berbuat baik, nggak perlu berusaha, nggak perlu belajar, nggak perlu dididik, maka malaikat nggak bertepuk tangan. Manusia yang pasif itu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa menjadi saksi Kristus. Nah, jadi dengan demikian kita tahu hari ini bahwa apakah kita sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum. Ya. Mari kita belajar lagi. Mari kita renungkan seluruh hidup kita. Sebab yang bisa mengevaluasi diri kita
hanya Tuhan dan kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengevaluasi. Dan kalau kita yang mengevaluasi diri sendiri, kita tidak bisa licik. Sebab kalau dievaluasi oleh orang lain, kita bisa licik. Mari kita jujur terhadap diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita akan tahu persis apakah hidup kita sebenarnya sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum. Ya. Kita harus sudah bertobat. Terutama kalau kita sudah berumur, sudah mulai tua. Kapan lagi kalau tidak sekarang kita bertobat? Ya. Bapak Ibu sekalian, jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, umat Tuhan dimanapun berada, kiranya firman Tuhan pagi ini mengubah kita semua. Saya percaya firman Tuhan berkuasa mengubah kita semua, asal kita mau diubah. Jadi kuncinya itu Tuhan sudah berikan semuanya. Sekarang tinggal satu, kuncinya di tangan kita. Apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita mau bertobat atau tidak? Sekarang kuncinya ada di tangan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya percaya pagi ini akan menjadi pagi yang penuh berkat bagi kita semua. Sebelum kita sudahi, Bapak Ibu sekalian, kita belum tahu kapan kita akan mulai secara fisik bertemu, tetapi pastikan Bapak Ibu semua atau umat Tuhan dimanapun berada sampai ke ujung bumi mengikuti firman Tuhan yang kita siarkan ini secara online. Karena firman Tuhan berkuasa disampaikan oleh siapapun, asal pengertiannya benar. Mari kita angkat tangan kita pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh beruntung kalau boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Kami pagi ini belajar bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Hidup di bawah otoritas Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sudahi pertemuan ini dan kami percaya berkat Tuhan turun atas kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hosana, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu.